أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua di malam hari ini. Sebelum kita memulai salah satu adab yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu adalah mendengarkan dan mencatat apa yang dia dengarkan dari poin yang sangat penting yang disampaikan oleh para asatizah. Maka ini hal yang Ustadz sampaikan kepada kita semua. Oleh karena itu di malam hari ini insyaallah kita akan memulai dirasah dari kitab Durusul Yaumiyah. Nama kitabnya namanya Ad-Durusul Yaumiyah, pelajaran-pelajaran harian, di mana kitab ini terdiri dari 330 bab. Ya, 330 bab terkait hal yang sangat penting dalam keseharian kita, yang di dalam kita menuntut ilmu atau mempelajari dinul Islam. Kita langsung memulai pada bab yang pertama. Judul yang pertama adalah Al-Ikhlasu wan Niyatu, ikhlas dan niat. Ini yang pertama yang beliau sebutkan kepada kita semua. Beliau memulai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya.
Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Lalu di ayat yang ke-16, ulaikal ladina laisa lahum fil akhirah, itulah orang-orang yang tidaklah memperoleh di akhirat illan nar, melainkan neraka, wa habita ma sana'u fiha, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, lenyaplah apa yang telah mereka usahakan di akhirat, wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sia dari apa yang telah mereka kerjakan. Nanti yang enggak lengkap catatannya bisa nanti lihat di terjemah, ya, surat Hud ayat 15 sampai 16. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pentingnya keikhlasan dan pentingnya kita niat dalam surat Hud, yang mungkin di antara kita ada yang menghafalnya, ya, dan ini satu hal yang sangat penting kepada kita, bahwa tujuan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita semua, ingat tujuannya bukan sekedar kita hafal saja, bukan sekedar kita cuma membaca saja, namun ingat Allah perintahkan kepada kita untuk agar kita memahaminya, agar kita mentadabburinya, agar kita memahami dan mempraktekkan dalam keseharian kita. Makanya dalam surat apa tadi? Hud ayat 15 sampai 16 Allah sebutkan, barang siapa yang dia yuridul hayata dunia, keinginan dia, tujuan dia, apa tujuannya dia? Dunia dan perhiasannya, perhiasan dunia, ya, maka Allah akan berikan apa yang mereka inginkan. Dia minta harta, Allah kasih harta. Dia minta mobil, Allah kasih mobil. Dia ingin jabatan, Allah kasih jabatan. Dia ingin kedudukan, Allah kasih kedudukan. Nah, sama seperti kita semua sekarang, kita menuntut ilmu, tujuannya apa? Kalau kita tujuannya dunia, Allah kasih apa yang kalian inginkan. Kalau tujuannya dunia, agar menjadi orang sukses, kalian akan sukses. Kalian akan menjadi nanti orang kaya, Allah akan berikan kekayaan. Ketika tujuan kita adalah dunia semata. Namun apa kata Allah? Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirah illan nar. Apa kata Allah? Kalau tujuan kita hanya sekedar dunia, maka ingat nanti di akhirat. Apa yang Allah sebutkan? Di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa, melainkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat an-nar, api neraka. Kenapa? Karena tujuan kita hanya semata dunia. Kalian menghafal Al-Quran, tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya sebagai qari, agar itu sebagai penghafal, agar namanya terkenal, agar namanya harum, agar nanti bisa mendapatkan dunia, dapat duit, ya, kalian itu dapatkan itu. Tapi ingat, di akhirat tidak mendapatkan apapun, karena tujuan kita sekedar hanya dunia. Ingat ini, tujuan kita menuntut ilmu, tujuannya bukan sekedar dunia, namun ingat, ikhlaskan buat tujuan kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Surat apa tadi?
Hud ayat 15 sampai 16. Lalu setelah itu beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, muttafaqun alaih. Artinya hadis, insyaallah kita hafal semua ini ya, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya ya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan tertuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya lidunya yusibuha, untuk dunia yang ingin dia raih, dunia yang ingin dia raih, awim ra'atin yankihuha, atau tujuannya adalah wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tertuju kepada apa yang dia niatkan. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis populer yang kita sudah menghafalnya dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang pertama ya. Nah, hadis yang pertama dalam kitab Arba'in Nawawi yang kita sudah menghafalnya. Ingat di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sesungguhnya ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan itu tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya. Apa kita niat beramal saat ini? Kita duduk sekarang di sini, apa tujuannya? Bermacam-macam seorang itu memiliki niat. Ada tujuannya dunia, ada tujuannya akhirat, ada tujuannya mengharapkan ridho manusia, ada tujuannya supaya dipuji oleh manusia. Nah, kita tujuannya apa nih? Nah, Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan dalam surat Hud. Lalu pada hadis ini, ya, barang siapa yang dia tujuannya karena Allah dan Rasulnya, Allah, ya, dia akan dapatkan. Karena niat dia ikhlas, makanya dia tidak pernah berkeluh kesah ketika dia belajar menuntut ilmu. Karena dia ikhlas, Allah akan memberikan ketenangan pada diri dia. Karena dia mengharapkan ridha Allah, karena Allah dan Rasulnya.
ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mondok, ketika kita sekarang belajar, ya terutama yang mungkin baru mondok, yang baru belajar. Nah, maka mulailah sekarang bahwa saya belajar ini ya, adalah karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan itu ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Adapun yang lain itu tambahan, ya, bukan karena keterpaksaan, bukan karena hal yang sifatnya dunia, namun semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan. Dan ini hadis yang kita hafal yang sebagai pengingat kepada kita semua akan tujuan kita menuntut ilmu, bahwa tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, beliau menyebutkan hadis yang berikutnya. Tapi ini hadis yang panjang, beliau sebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Langsung saya artikan, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi. Sesungguhnya ada manusia yang pertama kali akan diputuskan nanti pada hari kiamat. Ya, sesungguhnya ada manusia yang pertama kali diputuskan, ya, pada hari kiamat. Siapakah itu? Nabi mengatakan, rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Yang pertama, rajulun, seorang laki-laki yang mati syahid. Seorang laki-laki yang mati syahid. Fa'utiya bihi, lalu dihadapkan kepadanya. Fa'arrafaha, lalu ditampakkan padanya nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan. Fa'arafaha, lalu dia mengakuinya. Dia mengakui nikmat tersebut. Qala, lalu dia ketika di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qala fama amilta fiha. Lalu ditanyakan kepada dia, apa yang telah kamu amalkan? Apa yang telah kamu lakukan dari nikmat-nikmat tersebut? Qala, lalu laki-laki itu yang mati syahid itu nanti di akhirat, dia mengatakan, qataltu fika hatta ustushhidtu. Laki-laki itu mengatakan, qataltu fika, saya berperang, berjihad karenamu sampai aku meninggal dalam kondisi mati syahid. Jadi laki-laki ini mengatakan dia berperang, qataltu fika, saya berperang, berjihad karenamu sampai aku mati syahid. Qala, lalu Allah menjawab, kadzabta, kamu dusta, lakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un, tetapi kamu berperang, kamu berjihad agar kamu supaya terkenal sebagai jari'un, seorang pemberani atau seorang pahlawan. Faqad qila, maka kamu telah dapatkan itu. Summa umira bihi, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar.
lalu diperintahkan ketika dia sudah terkenal, lalu diperintahkan malaikat kepada dia agar laki-laki itu fasuhiba, diseret ala wajhi, diseret wajahnya kemana? Faulqiya ilan nar, yaitu dilemparkan ke dalam api neraka. Coba ini orang pertama. Kenapa? Orang yang dia berjihad. Coba bayangkan, ini salah satu amalan yang sangat besar. Orang yang dia meninggal di kondisi berperang, berjihad, namun gak taunya di mana? Di akhirat Allah lemparkan dia ke dalam api neraka. Padahal orang sudah mengenang, pahlawan, pemberani. Semua orang sudah mengatakan dia adalah seorang pahlawan, orang yang mati syahid. Namun yang terjadi di akhirat dia dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa itu terjadi? Jawabannya adalah karena dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Dia beramal bukan karena Allah, tidak ikhlas, melainkan hanya untuk mencari dunia, agar terkenal namanya, agar namanya tertulis dengan tinta emas, si fulan pahlawan, si fulan pemberani. Di dunia namanya terkenal, namun apa yang terjadi? Di akhirat dia mendapatkan an-nar. Oleh karena itu disebutkan, kita ini menuntut ilmu jangan sampai lupa tujuan kita. Jangan sampai tujuan kita hanya sekedar dunia semata. Saya Ustaz mau jadi ustaz nanti. Saya menjadi orang keren nanti. Saya menjadi orang yang hafizul Quran. Silahkan, tapi ingat, tujuan utama kita menuntut ilmu adalah ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun seandainya ada tambahan setelahnya, yang itu adalah ziyadah, namun tetap tujuan awal kita adalah akhirat, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu didatangkan orang kedua. Ini orang pertama tadi. Orang pertama meninggal di medan peperangan. Orang yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Lalu didatangkan lagi seorang laki-laki. Bagaimana laki-laki ini? Dia adalah seorang pelajar. Coba ini seorang pelajar ini. Rajulun ta'allamal ilma, seorang pelajar, dia mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu. Wa 'allamahu, lalu dia mengajarkan ilmu itu. Wa qara'al Qur'an, dan dia juga membaca, mempelajari Al-Quran. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu ketika dihadapkan kepada dia, lalu setelah itu ditampakkan nikmat-nikmatnya, lalu dia mengakui nikmat-nikmat tersebut. Qala, lalu dikatakan, fama fa'alta fiha, apa yang kamu telah lakukan dari nikmat-nikmat tersebut? Lalu laki-laki pelajar itu dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Laki-laki itu mengatakan, anak muda ini mengatakan apa? Saya itu belajar, menuntut ilmu. Saya ini menuntut ilmu, lalu saya ajarkan kepada manusia, dan saya juga menghafal Al-Quran. Nah, coba ini, bagus nggak amalannya? Bagus, menuntut ilmu, lalu dia amalkan, lalu setelah itu dia juga menghafal Al-Quranul Karim. Lalu apa dikatakan? Qala, kadzabta, lalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu itu dusta, kamu itu seorang pendusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liqala 'alimun, tapi kamu itu belajar menuntut ilmu supaya dikatakan sebagai alim, agar dikenang namanya, ini loh ustaz. Jadi ditanya, kamu nanti apa tujuannya menuntut ilmu? Saya menjadi seorang ustaz, saya ingin menjadi seorang yang alim. Wa qara'tal Qur'an, dan kamu juga menghafal Al-Quran agar dikatakan sebagai qari, namanya terkenal. Si qari datang,
hafiz Al-Qur'anul Karim. Ya, tujuannya itu. Ya, wa qad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya itu finnar. Lalu ya, setelah dikatakan itu lalu diperintahkan laki-laki itu ya, lalu dia diseret wajahnya lalu dilemparkan kemana? Api neraka. Coba bagus nggak ini amalan orang kedua ini? Bagus sekali. Menuntut ilmu coba. Ya, sama seperti kita menuntut ilmu. Coba bayangkan dari pagi kita sampai seterusnya sampai siang sampai malam kita menuntut ilmu. Luar biasa, badan capek, badan yang kita sudah sampai terkena sakit-sakitan kita masih tetap menuntut ilmu, belajar. Ya. Akhirnya setelah itu kita sukses. Ya, kemudian setelah itu kita ajarkan, nama kita terkenal, Ustadz Fulan, Dai Fulan, ya. Lalu setelah itu kita hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran, orang mengenal kita, kita punya ini dan itu. Namun apa yang terjadi? Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan sama seperti orang yang kedua ini. Apa itu? Dia masuk ke dalam api neraka karena masalah niat, tujuan. Jangan sampai kita sudah capek belajar, menuntut ilmu pagi, siang, sore kita belajar, jangan sampai itu menjadi sia-sia. Maka tadi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luruskan niat kita. Maka jangan sampai tujuan kita adalah dunia. Tujuan kita apa tadi? Mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas. Nah, maka sekarang kita mulai ini, jadi dunia. Perbarui niat kita sekarang. Yang dulu tujuannya dunia, ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi orang sukses di dunia, sekarang perbarui. Saya menuntut ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala, menghilangkan kejahilan, kebodohan yang ada pada diri saya. Ya, semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau ada nanti, ya, kita menjadi seorang dai, kita mau menjadi seorang ustadz, itu hanya sebagai ziarah tambahan. Namun tapi tujuan kita adalah apa tadi? Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang kedua. Kemudian lalu datang lagi orang ketiga. Wa rajulun wasya'allahu alaihi wa ta'hu min asnafil mal kulliha. Lalu didatangkan, ya, seorang laki-laki, di mana laki-laki ini wasa'allahu, Allah berikan keluasan harta. Ya, Allah berikan apa? Keluasan harta, dan Allah berikan harta yang sangat melimpah, ya, dari harta yang dia miliki. Fa'utiyah fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, lalu didatangkan, lalu disebutkan nikmat-nikmatnya, lalu dia mengakui nikmat itu. Ya, saya memiliki harta dan banyak, ya. Kemudian ditanyakan kepada laki-laki tersebut yang kaya, yang banyak harta, lalu ditanyakan, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan dari nikmat-nikmat tersebut? Maka laki-laki itu mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Laki-laki itu mengatakan, ya, ma taraktu min sabilin, tidaklah suatu jalan yang engkau perintahkan untuk bersedekah, ya, untuk bersedekah, melainkan aku sudah bersedekah karenamu. Jadi intinya di sini dia bersedekah, dia banyak berinfak, dia banyak bersedekah. Qala, lalu Allah mengatakan kepada laki-laki itu, kazabta, kamu dusta. Ya, kamu pendusta. Walakinnaka fa'alta liqala huwa jawad, tapi kamu itu berinfak, bersedekah hanya supaya dikenal dengan nama dermawan, agar nama kamu terkenal dengan nama siapa? Dermawan, sifat dermawan dan yang lainnya.
wa qad qila summa umira bihi fasuiba ala wajhihi hat summa ulqiya finnar, akhrajahu Muslim. Lalu setelah itu diperintahkan kepada laki-laki tersebut, lalu diseret wajahnya, lalu dilemparkan kemana? Ke dalam api neraka. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Coba di sini 3 orang beramal yang sangat banyak sekali. 1 orang yang meninggal di medan peperangan. Yang kedua, orang yang dia belajar menuntut ilmu, berdakwah, yang kemudian hafal Al-Quranul Karim. Lalu yang ketiga, orang suka berinfak, bersedekah dengan harta dia. 3-tiganya terkenal dengan apa yang mereka inginkan di dunia. 1 sebagai orang mati syahid, yang mujahid, pahlawan, pemberani. Yang kedua terkenal qari, dan yang ketiga adalah si dermawan. Namun apa yang didapatkan tatkala di akhirat? Ketiga-tiganya masuk neraka. Kenapa itu terjadi? Karena tadi salah dalam niat dan tujuan kita. Makanya di sini perbarui niat kita, tujuan kita. Semua yang kita lakukan semata-mata adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 ayat, maksudnya di sini ayat Al-Qur'an tadi surat Hud ayat 15-16, lalu hadis ada 2 hadis yang kita bacakan tadi. Lalu kita lanjutkan asyarhu, penjelasan. Apa yang kita bisa ambil dari penjelasan dari ayat dan hadis yang kita sebutkan? Pertama, beliau sebutkan an-niyatu asasul amali. Niat adalah asasul amal, pangkal suatu amalan. Niat itu adalah pangkal. Pangkal itu namanya pangkal, berarti di mana? Di depan atau belakang? Di depan. Jadi harus di situ perbarui niat di awal. Niat adalah pangkal suatu amalan. Fa amalul insani innama yakunu qabuluhu wa radduhu bihasabi niyati amilihi. Maka amalan manusia bisa diterima amalannya atau bisa ditolak sesuai niat pelakunya. Amalan manusia bisa diterima atau bisa ditolak. Kembali kemana tadi? Niat pelakunya, niat pemilik amalan tersebut. Apa tujuan dia? Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah terima. Tapi kalau niatnya dia dunia, Allah enggak terima. Ditolak. Walaupun Allah balas apa yang kalian inginkan, Allah berikan apa yang kita inginkan dari dunia, namun di akhirat kita nyesal nanti. Kita menjadi orang yang menyesal seperti tadi hadis yang kita sebutkan. Faman amila amalan ahlasa fihi lillahi ta'ala wa arada bihi sawabal akhirah, maka barang siapa yang dia beramal dengan ikhlas karena Allah, yang akhlasa fihi lillah, karena ikhlas karena Allah, wa arada bihi sawabal akhirah, dan mengharapkan balasan di akhirat, wa kana amaluhu ala sunnati, dan amalannya sesuai dengan sunnah Rasul, kubila minhu, maka amalannya diterima. Jadi sini ada barang siapa yang beramal apa tadi? Akhlasa fihi lillah, ikhlas.
Lalu tujuan dia ikhlas wa arada bihi, harapan dia, keinginan dia itu adalah balasan di akhirat. Ya. Wa kana amaluhu ala sunnah, lalu amalan sesuai dengan sunnah, maka diterima amalan dia. Kenapa tadi? Ikhlas, tujuannya untuk pahala apa tadi? Pahala akhirat. Lalu setelah itu yang ketiga, sesuai dengan sunnah, maka diterima apa yang dia lakukan. Makanya di sini kita jangan sampai, terkadang kita kan ada keinginan minta itu cuma dunia. Ya Allah, berikan saya kekayaan. Ya Allah, jadikan saya orang sukses di dunia ini. Ya Allah, berikan saya harta yang melimpah. Ini dunia. Kita minta ada lagi yang lebih utama lagi daripada itu. Apa itu? Pahala akhirat. Kita minta akhirat, minta surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama dengan apa yang kita lakukan, kita menuntut ilmu. Tujuan kita adalah untuk menyampaikan syiar Islam, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya untuk apa tadi? Dunia. Ya, jangan sampai nanti ditanya yang ketiga mondok untuk apa jadi mondok? Wah, saya mau jadi ustadz nanti. Dapat jadi kamu ustadz, cuma nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ikhlas, ya, Allah pasti kasih nanti dunia itu. Tapi ingat, tujuan kita yang utama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, wa man nawa ghairallahi aw lam yukhlis amalahu lahu bi an asyraka ma'ahu ghairahu fa amaluhu mardudun wa huwa wabalun ala sahibihi. Lalu barang siapa yang dia berniat selain Allah, ingat ini yang paling penting, barang siapa yang dia berniat selain Allah dan tidak mengikhlaskan amalan dia, ya, tidak mengikhlaskan amalan dia dengan menyekutukan Allah. Dengan apa? Menyekutukan Allah. Fa amaluhu mardudun, maka amalan dia tertolak dan menjadi balun ala sahibihi, menjadi petaka bagi pemiliknya. Ini barang siapa yang dia berniat selain Allah, tidak ikhlas, menyekutukan Allah, amalnya tertolak. Maka perbarui niat kita. Ini penjelasan dari ayat dan hadis yang kita bacakan. Nah sekarang, ini yang paling penting dan ini wajib yang dicatat. Ya, wajib yang dicatat. Al-fawaidu, faedah hadis. Ya. Yang pertama, anna min syuruti qabulil amali al-ikhlas wa huwa ayyaksida bihi wajhullahi ta'ala. Yang pertama, faedah pertama, di antara syarat diterimanya suatu amalan adalah ikhlas. Di antara syarat diterimanya suatu amalan adalah ikhlas. Ya, wa huwa ayyaksida bihi wajhullah. Dan ikhlas artinya adalah beramal hanya semata-mata untuk Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi syarat diterimanya amal apa tadi? Ikhlas. Jadi kalau kita nggak ikhlas, diterima tidak diterima. Dapat capek aja kita. Kita sholat malam karena tujuannya ya karena manusia, nggak diterima. Menghafal Al-Quran karena manusia, nggak diterima. Karena dunia nggak diterima. Kita udah belajar untuk ilmu sampai malam belajar, nggak diterima. Makanya tadi ikhlas, ikhlas amalan kita. Yang kedua,
ahammiyatul ikhlas idil amalu min dunihi wabalun ala sahibihi. Pentingnya ikhlas, pentingnya ikhlas di saat amalan yang min dunihi, yang tidak disertai dengannya, wabalun ala sahibihi, akan menjadi malapetaka bagi pemiliknya. Ya, pentingnya ikhlas, dan amalan yang tidak disertai dengannya akan menjadi apa tadi? Malapetaka bagi pemiliknya. Kapan itu malapetakanya? Nanti. Kapan? Di akhirat. Sekarang nggak nampak. Wah, makanya kalau tujuannya dunia, sudah dapatlah nanti, dapat terkenal, namanya terkenal sampai tertulis dengan tinta emas, orang muji-muji dia, ya, masuk TV, masuk ini semua, udah orang karena tadi tujuan dunia. Tapi ingat, itu jadi malapetaka bagi dia. Kenapa? Karena tujuan dia sudah keliru. Maka jadi pentingnya ikhlas. Faedah ketiga, anna salaha suratil amal la takfi liqabulihi. Ya, anna salaha suratil amal la takfi liqabulihi. Yang ketiga, bahwa bagusnya bentuk suatu amalan la takfi liqabulihi, tidak cukup untuk diterimanya. Dan bahwa bagusnya bentuk suatu amalan tidak cukup, ya, tidak cukup, ya, untuk diterimanya. Kenapa? Karena amalan itu ada dua syarat. Yang pertama ikhlas. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua bagus. Bagus itu maksudnya apa? Sesuai dengan sunnah Rasul. Itu bagus. Tapi ingat, kalau kita cuma satu saja, apa tadi, nomor 2, udah bagus sholatnya, yang sampai gerakannya, yang sesuai dengan sunnah Rasul, tapi dia nggak ikhlas, nggak ada manfaatnya. Sama dengan kita membaca Al-Quran, kita membaca sampai merdu, sampai bagus tajwidnya, itu nggak ada manfaatnya kalau dia tidak ikhlas. Ya, sudah hafal Al-Quran atau misalnya sudah pinter bahasa Arabnya jago, tapi nggak ikhlas, nggak ada manfaatnya. Ya, walaupun di dunia dia dapat, tapi di akhirat nggak dapat. Ya, maka tadi nggak cukup cuma sesuai sunnah Rasul, namun harus ikhlas. Dan itulah kelemahan kita saat ini, zaman sekarang ini. Ada sebagian ulama mengatakan apa? Kita terkadang bersungguh-sungguh, ingin sesuai dengan sunnah Rasul, cuma kita kadang melalaikan namanya keikhlasan. Nah, itu salah satu yang mungkin kita perlu perhatikan. Kalau mereka, sebagian orang, mereka lalai dalam masalah sunnah Rasul, mereka lalai dalam sunnah Rasul, mereka bersungguh-sungguh bagaimana ikhlas, namun mereka lupa tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkadang kita penuntut ilmu ingin sesuai dengan sunnah Rasul, malah kita apa tadi? Lalai dalam masalah ikhlas. Yang terakhir, yang keempat, wujubut tashihin niyati fi kulli amalin wal hirsu ala dzalika. Yang terakhir, wajib memperbaiki niat
wajib memperbaiki niat dalam setiap amalan dan berusaha selalu menjaganya. Ini yang keempat. Apa tadi? Wajib memperbaiki atau memperbagus niat di setiap amalan dan wal hirsu ala dzalika. Apa maksudnya hirsu di sini? Menjaga. Karena niat itu kadang ikhlas, besok lupa lagi, riya. Ya, besok ikhlas, besok lupa lagi. Makanya di sini yang keempat beliau sebutkan apa? Harus ikhlas, ya. Nah, ini 4 poin yang sangat penting sekali. Inti dari pembelajaran kita saat ini sangat penting. Apa intinya? Perbagus niat kita. Ingat ini. Jangan kita baru nanti di akhirat kita baru mengatakan nyesel saya. Maka sebelum itu menyesal, maka sekarang kita mulai sekarang. Perbarui niat kita. Jaga niat kita. Ya, niat kita adalah mengharapkan semata-mata mengharapkan yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita ingin, Ustaz saya sudah berusaha niat ikhlas ini. Nah, bagaimana supaya kita tahu bahwa kita ini benar-benar ikhlas? Ada beberapa tanda di antara para ulama. Tanda bahwa kita ini benar-benar ikhlas, benar-benar yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di antara tandanya kita ini benar ikhlas adalah kita ini semakin tunduk dan semakin tawadhu. Ya, paham maksudnya di sini? Apa itu maksudnya? Kita ini kalau bertambah ikhlas, bertambah tawadhu, ibaratnya apa dia? Ya, ibaratnya kita ini memiliki amalan yang bermanfaat. Tapi kalau kita bertambah sombong, ingin menampakkan, ingin populer, itu berarti namanya apa? Diragukan keikhlasan kita, ya. Maka kira-kira kita ini gimana nih? Bertambah tawadhu atau bertambah sombong kita ini? Apa jawabannya? Kita bertambah tawadhu atau bertambah sombong? Ini dalam apa ini ilmu padi. Ilmu padi bertambah, ya, umur bertambah gimana dia? Merunduk di hadapan manusia. Nah, begitulah bertambah ilmu kita. Berkahnya ilmu kita itu bertambah, kita yang tawadhu di hadapan manusia. Kemarin kelas 1, sekarang kelas 2, bertambah dia tawadhunya. Kelas 3, ya, seharusnya bertambah tawadhu, itu tanda bahwa ilmu dia berkah. Kelas 7, setelah itu naik kelas 8, setelah itu naik kelas 9, setelah itu naik kelas 10, kelas 11 dan seterusnya. Ya, sebagai bukti bahwa ilmu kita ini berkah, maka kita seharusnya bertambah tinggi ilmu kita, bertambah naik kelas kita bertambah apa ini? Bertambah tawadhu. Kelas 7 mungkinlah masih baru. Kelas 8 tambahlah tawadhunya. Udah belajar. Kelas 9 tambah tawadhunya. Kelas 10 tambah tawadhunya, begitu seterusnya. Itu tanda bahwa kita memang ikhlas. Namun kalau kita malahan tidak, maka jangan-jangan kita masih ada tumbuh namanya apa tadi? Tujuan dunia. Ya, apalagi sombong, ya, apalagi pamer, apalagi menampakkan, "Woi, saya ini senior, kamu junior, jangan macam-macam." Nah, ini udah mulai menampakkan, merasa bangga, "Woi, gue ini kelas tinggi nih, jangan macam-macam." Wah, ini berarti menunjukkan apa? Berarti keikhlasan dia masih. Nah, makanya ada nampak namanya ujub. Iya, ujub atau sombong. Maka ini faedah dari bab yang pertama, ikhlas dan niat. Perbarui niat kita, dan jangan sampai kita nanti di yaumil akhir baru kita mengatakan, "Saya nyesel, kenapa dulu saya gak ikhlas?" Maka mumpung sekarang Allah kasih namanya kesempatan hidup, perbarui tujuan kita, niat kita menuntut ilmu. Semua adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ini yang pertemuan awal yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua, dan insyaallah ya, kita akan lanjutkan di bab yang kedua di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, Ustadz ada 3 pertanyaan. Yang bisa menjawab dapat hadiah. Ingat, nggak boleh menjawab sampai Ustadz tunjuk. Pertanyaan yang pertama, sudah siap? Siapakah yang meriwayatkan hadis tentang 3 orang yang mereka menyesal di kemudian hari karena salah dalam tujuan niat mereka saat beramal? Siapa nama sahabat yang meriwayatkannya? Angkat tangan. Ya, Abu Hurairah. Masya Allah. Nanti tulis namanya ya. Hadiahnya kita berikan besok insya Allah. Hadiahnya pokoknya spesial. Biasanya yang paling depan biasanya lebih saya tunjuk ketimbang jauh. Yang depan biasanya pahalanya lebih banyak karena semangat. Ya, makanya depan lebih saya tunjuk daripada yang di belakang. Ya. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan, ini gampang ini. Sebutkan tentang larangan tujuan kita karena dunia dalam Al-Quran. Larangan tujuan atau niat untuk dunia dalam Al-Quranul Karim. Man Surat Hud ayat berapa? 15-16. Mumtaz. Nanti tulis namanya ya. Pertanyaan yang ketiga, Surat Hud yang kan sebutnya tujuan dunia. Surat Hud 15-16. Yang terakhir, sebutkan ya faedah kedua. Ya, wah cepet ini. Mumtaz, 100 ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang bismillah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.